Jumpa lagi di channel tutorial Android. Oke guys, kali ini kita kedatangan handphone Redmi 9A dengan kasus bot lock ya, atau looping. Nah, ciri seperti ini ya. Kita hidupkan, muncul logo Redmi, akan tetapi setelah muncul logo Redmi, oke, di sini proses charging 100% ya. Nah, kita coba hidupkan. Nah, jadi untuk kasusnya ketika kita hidupkan untuk handphone Redmi 9A nya itu handphone bisa hidup ya. Akan tetapi setelah muncul untuk logo Redmi nya, nah sampai sini handphone balik restart kembali. Nah, restart ya, muncul logo Redmi lagi, restart seperti itu dan terus berulang sampai handphone kehabisan daya. Nah, jadi di video kali ini kita akan coba lakukan pengecekan dan juga perbaikan di handphone Redmi 9A yang mengalami permasalahan seperti ini. Dan untuk tambahannya di sini, ketika kita hidupkan kemudian kita colokkan charger, di sini handphone bisa hidup dan masuk ke menu ke menu desktop ya, ataupun ke menu home screen. Nah, kita coba hidupkan sambil kita colokkan ke charger ya. Oke, nah ini di sini ngecas. Kita coba hidupkan. Nah, di sini muncul logo Mi AI ya, itu artinya handphone bisa booting dengan normal dan bisa masuk ke menu home screen. Oke, jadi kasusnya seperti itu ya, restart terus menerus di logo Redmi. Kemudian ketika kita colokkan untuk chargernya, handphone bisa masuk ke menu home screen ya, kadang-kadang seperti ini ya. Nah, oke, lanjut kita eksekusi handphonenya. Pertama-tama kita bongkar terlebih dahulu untuk di bagian backuper dan juga di bagian penutup mesinnya. Di sini saya percepat ya untuk proses pembongkarannya. Nah, setelah terbuka untuk di bagian penutup mesin dan backdoornya, sekarang kita akan fokus ke bagian baterainya. Nah, di sini untuk baterainya kita congkel dulu atau kita tarik dulu untuk di bagian lemnya ya. Nah, di sini untuk proses penarikan hati-hati ya, jangan sampai putus ya, karena kalau putus itu akan sulit ya untuk membuka baterainya. Nah, seperti ini, hati-hati ya. Nah, di sini saya akan percepat kembali ya untuk proses penarikannya karena lumayan lama ya untuk prosesnya. Nah, seperti ini kita tarik secara perlahan. Kemudian setelah lepas kita ganti yang satunya lagi. Ini ada dua karet ya. Ada dua lem karet seperti ini, lem adhesif. Nah, kita tarik kembali. Nah, kita urul terus. Oke, setelah habis baterai akan bisa kita buka secara mudah ya. Nah, seperti ini ya untuk tampilannya. Sekarang setelah baterainya terbuka, kita akan fokus ke bagian BMS-nya. Nah, di sini untuk BMS-nya agak sulit dibuka ya. Jadi saya percepat untuk proses pembongkarannya ya. Nah, di sini setelah kita buka untuk di bagian penutup BMS-nya, kita lipat ya atau kita buka untuk di bagian mesinnya. Nah, di sini kita akan fokus ke bagian komponen yang satu ini ya. Nah, itu namanya fuse ataupun sikring ya. Di sini kita akan lakukan penjamperan menggunakan kawat jumper yang tipis seperti ini. Di sini saya jumper menggunakan kawat tipis ya, agar nanti ketika terjadi malfungsi ataupun overcurrent, untuk jumpernya akan putus secara otomatis ya. Nah, jadi di sini kita jumper dari kaki satu fuse-nya ke kaki dua fuse-nya ya. Nah, di sini saya percepat sedikit ya untuk proses penjamperannya. Oke, setelah kita jumper kemudian kita rapikan kembali ya untuk di bagian BMS-nya. Nah, pastikan untuk BMS-nya tidak konslet ya. Ini dia untuk hasil jumperannya. Oke, setelah kita jumper kemudian kita rapikan kembali untuk di bagian BMS-nya. Oke, seperti ini ya. Nah, kita rapikan. Setelah rapi, kita kembali ke handphonenya. Kita akan coba lakukan pengetesan kembali ya.
di handphone Redmi 9A nya. Apakah setelah kita jumper untuk di bagian fuse ataupun screennya, handphone bisa berjalan dengan normal dan bisa booting masuk sampai ke menu home screen. Oke, di sini untuk fleksibelnya agak kepanjangan ya untuk di bagian plastiknya, jadi menghalangi fleksibel baterainya ya. Nah, di sini saya copot dulu ya untuk di bagian apa ya, dudukan BMS-nya. Nah, kita pasang kembali. Oke. Nah, untuk di bagian baterainya juga kita pasang. Oke, setelah terpasang untuk di bagian fleksibel LCD dan juga di fleksibel baterainya, kita coba tes. Kita tekan tombol on off, kita tunggu sampai handphone Redmi 9A nya menyala. Dan sekarang apakah handphone Redmi 9A nya bisa muncul sampai ke menu home screen ataupun tetap looping ya? Setelah kita lakukan penjamperan di bagian fuse ataupun screennya, nah sudah muncul untuk logo MIUI. Kita tunggu beberapa saat ya. Di sini kita percepat ya untuk proses booting MIUI-nya, dan ternyata handphone sudah bisa masuk ke menu home screen. Nah, di sini saya sedikit blur ya untuk videonya untuk menjaga privasi. Nah, setelah kita cek-cek ya, untuk di handphonenya ternyata sudah bisa hidup normal kembali ya. Dan di sini setelah kita coba-coba dan kita yakinkan, dipastikan handphone sudah bisa berjalan dengan normal. Kemudian kita rakit kembali ya untuk di bagian back cover dan juga di bagian penutup mesinnya. Nah, setelah kita coba, kita matikan saja ya untuk handphonenya. Oke, kita coba matikan kembali ya, karena sudah yakin ya untuk di bagian programnya tidak ada masalah. Nah, setelah kita matikan, kita pasangkan kembali untuk di bagian baterai dan juga di bagian back covernya. Di sini untuk baterainya saya pasangkan menggunakan lem adhesif ya, ataupun lem baterai. Kemudian saya percepat kembali untuk proses penutupannya. Setelah tertutup untuk di bagian casing dan juga di bagian penutup mesinnya, sekarang kita hidupkan kembali untuk handphone Redmi 9A nya, dan di sini tertinggal ya untuk di bagian kartu memorinya dan kartu SIM-nya. Oke, kita masukkan dulu. Nah, di sini bisa terlihat untuk logo MIUI sudah muncul, itu artinya handphone sudah bisa booting normal sampai masuk ke menu home screen. Oke, jadi dengan menjumper ataupun mengganti untuk di bagian fuse baterainya, handphone sudah bisa berjalan dengan normal kembali. Sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezekinya dilancarkan, sehat selalu, dan salam sukses.